Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bicek, sanak dulur dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Endruskan dalam podcast Wong Kito Becerita. Dan di episode kali ini, luar biasa sekali, Endruskan kembali menghadirkan tamu yang spesial. Sebelum kita mulai, ini sedikit bercerita bahwasanya banyak sekali yang mengatakan kalau berbicara public speaking atau lebih dikenal di masyarakat berbicara di depan umum itu mudah, gampang, dan cuma sekedar ngomong doang. Apakah benar seperti itu adanya? Lantas kenapa kalau kita melihat banyak sekali orang-orang ketika berbicara di depan umum terasa gugup, tidak bisa mengeluarkan suara, dan kendala-kendala lainnya? Nah, untuk membahas hal yang menarik ini, Endruskan sudah menghadirkan tamu yang luar biasa yang sangat berkompeten di bidangnya. Kalau begitu langsung saja kita sapa dan perkenalkan beliau. Assalamualaikum Coach Andriko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andy, apa kabarnya juga? Alhamdulillah, sehat Bang Andriko ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Tetap menjaga kesehatan selama pandemi ya. Terlihat sekali badannya sehat sekali. sangat powerful ya. Baik. Nah, sahabat pemirsa podcast Wong Kito Becerita, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai public speaking. Dan luar biasa sekali Coach Andriko, Coach Iko ya. Coach boleh. Iko sudah berada di tengah-tengah kita. Coach, apakah benar kalau orang bilang tuh ngomong kan cuma doang gitu kan, public speaking lemaknya dong itu ngomong cuap-cuap dikit dapat duit. Bisa ngobrol dikit deh. Baik. Sebelumnya pengen nyapa dulu sahabat pemirsa podcast Wong Kito Becerita ya. Alhamdulillah. Cukup kami aja. Biasanya lancar kami. Aduh, masternya terbanting. Padahal dengan beliau ini sudah lama ya, sudah sama-sama di dunia broadcasting, dunia panggung, sudah sering lah dengan berkolaborasi dengan Bang Andy. Jadi kalau ngomong masalah Apoyonian, tidak apa yang kau pakai bahasa Palembang ya? Iya, nyampur mungkin. Apoyonian sih atau apa benar sih kalau dengan modal ngomong doang tadi, ya tiba-tiba dibayar dan sebagainya. Kami mengatakan benar. Benar ya? Benar. Bagi yang tahu ilmunya. Bagi yang ada benar ya? tanda kutip. Benar, iya, statement itu benar, tapi bagi yang tahu ilmunya. Dan selama ini memang mohon maaf begitu banyak masyarakat hanya bermodal bondo nekat doang. Jadi doangnya itu karena nekat. Ini sebuah hal yang positif sebenarnya. Memang kita perlu mental yang luar biasa untuk mengalahkan ego kita ketika akan berbicara di depan umum. Betul. Apalagi ketika ketemu dengan audiens yang beragam latar belakang, strata sosial dan lain sebagainya. Itu tidak semudah itu. Bagi orang-orang yang punya kenekatan yang luar biasa, mentalnya yang sudah terlatih, itu insya Allah mereka sudah menang satu langkah lebih dahulu. Tapi saran kami tidak cukup cuma dengan modal nekat. Tidak cukup dengan punya mental saja. Sebaiknya memang harus dipelajari karena memang public speaking itu adalah sebuah keilmuan yang ilmiah. Yang itu memang terstandarisasi sehingga membuat kita itu akan jauh lebih elegan, jauh lebih berkelas ketika sudah mempelajarinya, tidak sebatas modal nekat. Tidak sebatas doang ya. Tidak sebatas doang tadi. Jadi memang akan terlihat perbedaannya ketika kita ini yang terlatih, terawat dan tidak terawat. Seperti betul, itu ya. Betul. Ketahuan orang yang ini sudah belajar, ini belum belajar. Ini cuma modal doang tadi, modal nekat. Ini memang orang yang sudah dia terstandarisasi itu udah kelihatan lah. Terus itu kan banyak sekali kan ngomong, gampang jadi MC, baik MC kampung maupun MC di gedung-gedung karena cuma kadang-kadang kelihatan bukan masalah dia di kelas kampung atau kelas gedung kan, cuma ketika tata bicara, kemudian gestur tubuh itu kan sudah kelihatan ya. Yang mana yang memakai teori, yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti yang misalnya Coach Iko sering adakan seperti itu kan. Terlihat juga. Betul. Yang pasti gini, selama ini kan masyarakat pada umumnya memaknai public speaking itu atau berbicara di depan umum itu hanya mengedepankan tone atau suara gitu. Penting pacak ngomong. Padahal suara bagus itu anugerah ya. Tapi itu aja elemen salah satunya. Karena sebenarnya kalau dalam keilmuan ya, salah satu ahli bahasa namanya Profesor Albert Mehrabian mengatakan bahwa komunikasi yang efektif berbicara di depan umum itu harus meliputi 3 hal. Yang pertama adalah word atau kata-kata,
verbalnya gitu kan. Dan ini hanya 7% mempengaruhi keberhasilan kita dalam berkomunikasi. Jadi jangan bangga kalau orang yang jago ngomong, dia punya quote yang bagus-bagus, itu cuma 7% pengaruhnya dalam komunikasi depan umum. Kemudian yang kedua ada yang namanya tone. Tone ini suara, nada, ya kayak kalau Bang Andy kan luar biasa, memang beliau seorang broadcaster, penyiar, sahabat yang super ya, sahabatku ya, dan seterusnya gitu ya. Ini juga pengaruh yang penting dari 38%. Oh iya. Tingkat keberhasilan, jadi jauh lebih baik daripada yang word tadi. Tapi ada satu lagi elemen yang tidak kalah pentingnya, itu body language. Atau visualnya, bahasa tubuhnya, bagaimana semua anggota tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki turut berkomunikasi. Dan ini 55% pengaruhnya. Ada soul-nya juga. Iya, betul. Ada feel-nya, ada soul-nya di situ. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Dan itu tidak bisa secara ujuk-ujuk ya langsung. Betul. Nah, tadi kalau bagi mereka yang cuma modal nekat, mereka tidak memperhatikan gesturnya. Mereka cuma yang penting suaranya cek. Hanya seperti itu aja. Bisa lah cek itu baik. Apa ya cuman ma itu baik. Tapi kan kalau diganti besar cek itu dibayar sebatang 2 batang. Padahal untuk menuju ke sana gitu kan. Itu berdarah-darah. Orang-orang yang profesional, orang-orang yang terlatih itu butuh proses. Karena mereka ada quote yang bagus banget dari salah satu coach kita juga gitu ya. Good speaker aren't born, but they are trained and practice. Jadi pembicara yang hebat itu bukan semata-mata dilahirkan simsalabim jadi apa prok. Tapi mereka di-train, mereka itu dilatih dan praktek. Jadi kalau mau kayak gini nih, menjadi seorang Bang Andy itu juga mungkin kan ujuk-ujuk beliau prosesnya. Sudah berapa tahun kira-kira jalan? Capek banget. Hampir 20 tahun kurang lebih ya. Itu sebuah waktu yang tidak sedikit gitu dari ya. nasi bungkus. Proses praktek, belajar. Nah itu. Dan ini akan membuat kita akan jauh menjadi pembicara yang lebih matang. Jadi seorang public speaker yang qualified, yang handal. Berarti dengan pertama memang kalaupun dia ada bakat itu sudah sebuah anugerah. Betul. Tapi selain bakat juga perlu ada training, ada pelatihan dan juga experience ya. Betul. Sebagai contoh nih Bang Andy, kalau kita hanya mengedepankan suara atau tone tadi. Ini mungkin lebih cocoknya di broadcaster atau jadi penyiar radio atau news anchor ya. Tapi kalau news anchor sudah ada visualnya. Udah siap. Nah, ini cuma suara toh. Kalau kan di radio atau podcast podcast gitu ya, Spotify segala macam. Nah itu boleh di tune-nya aja. Kalau dia punya gift yang bagus dari Allah, suaranya memang sudah bulat, kemudian punya karakter, itu udah modal yang penting. Tapi kalau mau naik satu step lebih baik, yang siap dengan visual, contoh kayak gini podcast yang ini nggak otomatis dia harus selain memang tone-nya berkualitas, dia juga harus menyesuaikan body language-nya bagaimana, kemudian word-nya juga akhirnya kelihatan. Kan kayak ini kan word-nya luar biasa semua nih. Yang jadi latar belakang kita. Jadi view kita ini keren banget gitu kan. Ini juga penting. Jadi ini jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika ada masyarakat di luar sana yang masih menganggap bahwa cuman sekedar modal suara doang. Please. Tidak mudah ngomong itu. Semua prosesnya itu harus dilalui. Itu yang pengen kami sampaikan. Dan prosesnya juga tidak sebentar ya, tidak sehari 2 hari. Betul. Nah ini kadang-kadang yang bikin kesel tuh coach ya. Uang tuh kadang-kadang ngelihat kita pada saat di posisi di puncaknya. Sudah jadi ya. Sudah jadi kan. Lemak, kau kaget itu baik. Kau belajar dapat duit sekian. Udah. Padahal kan tidak dilahirkan sehari 2 hari yang kata coach tadi. Betul. Apa tadi tidak dilahirkan. Tapi di train ya, dilatih dan juga praktek gitu loh. Cuman setidak-tidaknya gini Bang Andy. Bagi kita mungkin para mudah-mudahan tidak termasuk yang golongan kolonial lah ya, kita termasuk milenial lah ya. Cuman milenial zamannya gitu. Oke bro. Ya maksudnya lo gue maksudnya gini, kalau kita mungkin perlu mencapai titik sebagai seorang yang expert communicator ya, sebagai seorang ahli di bidang komunikasi, entah sebagai penyiar radio, sebagai MC, kita mungkin butuh waktu belasan tahun sampai puluhan tahun. Tapi setidak-tidaknya bagi teman-teman di luaran sana yang sekarang ini baru memulai proses mereka menuju menjadi seorang pembicara yang baik, ketika mereka
berlatih, mereka ikut training, mereka ikut workshop dan sebagainya, mereka tidak perlu waktu yang lama sebagaimana kita, betul nggak? Betul sekali, betul. Sebagai contoh, saya di beberapa kelas sebelumnya saya punya peserta yang paling muda itu baru tamat kelas 6 SD. Ada. Kelas 6 SD itu yang paling ini baru tamat, dia masuk SMP. Ada anak SMP, SMA, kalau orang yang berumur sudah banyak. Saya mikir kalau anak kelas 6 SD aja udah belajar public speaking. Bagaimana ketika di umuran kita? Gimana gitu? jadinya nanti ya? Mungkin perlu waktu 2-3 tahun kemudian dia sudah sudah telat mungkin kemarin ya. Sudah lumayan ya menghasilkan, maksudnya itu mendapat sampai posisi sekarang kita bisa dengan lancar, dengan bisa menjadi seorang MC, bisa menjadi announcer. Apalagi kalau dimulai sedari dini ya. Makanya saya selalu mengapresiasi kepada peserta yang muda, terutama orang tuanya, bagaimana mereka mau menginvestasikan waktu, uang dan sebagainya buat anak-anaknya supaya punya skill dari muda, punya kemampuan komunikasi yang baik. Saya melihat 3-5 tahun lagi, wah, ketika mereka anak yang kelas 6 SD ini, saya yakin kelas SMA nanti, wah, udah jadi leader dia. Tapi gini coach, tapi memang tidak nyalain juga ya. Zaman kita dulu masih kecil, betul. Zaman masih remaja, itu udah kate yang namanya kelas-kelas public speaking, kelas MC, kemudian baru istilahnya mungkin 5-10 tahun ke belakang inilah mulai bermunculan, itu juga dengan kemajuan zaman ya, ada 4.0, bahkan sebentar lagi 5.0 kan. Jadi 5G. Informasi dan teknologi itu begitu cepat berkembang, dan mau tak mau, suka tidak suka, kita juga harus mengikuti, beradaptasi ya. Jadi mungkin gini, sedikit meluruskan, di satu sisi sepakat bahwa mungkin di 5 atau 10 tahun terakhir baru marak yang namanya workshop training tentang komunikasi lah ya Pak. Dulu mungkin ada tapi tidak mungkin tadi yang baru masuk ke Palembangnya itu mungkin 5-10 tahun ini. Kalau di Jakarta udah lama. Kalau di kota-kota besar sudah 20-30 tahun yang lalu, dan telat ya. Ya biasalah ya, mungkin kita di beda pulau nih perlu adaptasinya jauh ya. Produk di Bandung itu mungkin baru dia sudah hit sekarang, kita 3 tahun kemudian baru hit, saking lambatnya. Zaman dagado 5 tahun lang ngetop di Bandung, Jakarta, baru nyampe sini kan. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya ini sudah lama, tinggal kita mau menggali atau tidak. Kalau bicara masalah terbelakang, kami memang dari bapak kebetulan beliau jadi role model kami. Jadi kami 5 bersaudara, alhamdulillah 3 bersaudara itu public speaker semua, announcer, penyiar. Jadi nomor 1, nomor 3 dan nomor 4. Yang 2 lagi itu jadi pendengarnya. Nah, ini diawali dari bapak harus sebuah tim itu harus berbagi peran. Betul. Bapak kami itu seorang PNS, tapi kebetulan beliau dapat kesempatan di tahun 97 kalau nggak salah. Itu ada pembekalan dari kantornya untuk meningkatkan kompetensi komunikasi. Jadi diikutkan pelatihan MC dan komunikasi dari TVRI waktu itu di Lampung, dan itu se-Indonesia. Siapa nih? Kalau kenal lah. Bukan angkatan kita, bukan. Tahun 97, Pak. Iya. Sudah old banget, Pak, old main. Mentang-mentang Wong Lembang nih, MC Cak kenal kalau itu. Nah, jadi Bapak itu diutus dari kantor untuk ikut di Lampung waktu itu trainingnya. Yang ngisi langsung dari penyiar-penyiar senior TVRI zaman dulu yang si Tompul, pokoknya Yan Partawijaya segala macam yang itulah pokoknya. Asari Oramani. Nah, itu dialah pokoknya. Itu berarti legend TVRI dulu. Itu mereka yang ngisi selama kalau tidak salah 2 hari. Itu se-Indonesia pesertanya, Bapak diutusan dari Palembang. Nah, dan alhamdulillah itu dikompetisikan pada hari kedua. Jadi mereka di hari pertama dikasih materinya gitu kan, pembekalannya, kemudian di hari kedua dikompetisikan, Bapak menang juara 1. Se-Indonesia. Berarti memang sudah ini. Iya, ada darahnya dari bapaknya. Jadi kemudian alhamdulillah hadiahnya adalah dapat buku panduan MC seluruh acara, formil non formil, termasuk kaset rekaman suara dari para penyiar yang keren-keren tadi. Masih zaman kaset. Iya, itu berarti modal besar nih ya. Nah, gitu, betul. Lebih dari duit lah. Karena gitu, kalau zaman dulu tuh susah akses mendapatkan hal yang kayak itu. Sangat-sangat terbatas. Kalau sekarang kan Google segala macam. Iya, bisa diakses mudah. Kalau zaman dulu, masih RPUL, RPAL, masih inget? Ketahuan nomornya.
Nah itu jadi dengan modal buku panduan, bukunya tebel kayak gini kan, itu jadi Bukan PUL. Masih MS Lotus. Dos ya. pakai MIRC, MIRC. ISL please. Generasi Lotus. Ya kurang lebih seperti itulah. Jangan terlalu di dalam. Next. Oke. Kemudian dari buku tadi yang dibawa oleh Bapak jadi modal buat kami. Jadi Bapak tawarin kepada kami 5 bersaudara. Nah, ini ada kaset, ini ada apa? Ada buku, silakan kalau belajar. Jadi Ayu yang pertama, yang sekarang jadi penyiar di RRI Palembang. Siapa? Cek Gaya. Oh, Cek Gaya itu jadi Ayu kandung. Pantes lah. Cek Gaya kan termasuk penyiar senior lah. Alhamdulillah. Cek Gaya perempat ya. Iya, RRI siapa yang dengan Cek Gaya ya? Adalah kualifikasinya Cak Mano ya. Jadi beliau yang pertama kali memperdalam ilmu Bapak itu, belajar di bukunya, kemudian dengar kasetnya, termasuk diskusi dengan Bapak, ini bagus Cak Mano. Anugerah lah itu tuh ya. Alhamdulillah. Nah dari situ karena dia galak nyetel, kami ini namanya masih budak dulu galak dengerin akhirnya terinfluence ya. Iya. Terpengaruh jadi melok-melok juga.